Dan itu diri sejati kita yang Allah cep. Sehingga manusia menjadi rahasianya Allah. Berarti manusia itu tempat memandang kenyataan wujud Allah. Tempat memandang kenyataan wujud termasuk alam semesta. Berarti kalau bicara iman di sini, berarti beriman itu berarti artinya bukan hanya monopoli orang Islam, artinya non Islam malah mungkin bisa beriman. Tidak. Kalau kaitannya sama ini tadi Pak, penjelasan tadi. Justru orang kalau nggak iman nggak mungkin jadi Islam. Tapi di ayat ini kan kok justru orang yang beriman yang berkhianat, sedangkan orang yang dikatakan nggak beriman, non Muslim, malah kadang-kadang lebih amanah. Kadang-kadang lebih amanah. Ya. Kadang-kadang lebih amanah. Begini Pak, bagaimana orang disebut Islam kalau dia nggak iman? Gini, bagaimana saya bisa menyerahkan HP saya kalau orang yang saya serahin itu nggak amanah? Ya kan? Ya. Mungkin nggak? Masa saya menyerahkan diri saya kepada yang tidak amanah? Nanti dirusak diri saya. Islam itu kan artinya berserah diri. Islam artinya berserah diri. Berserah diri ya. Berserah diri. Asalnya. Mungkin nggak diri saya serahkan kepada orang yang tidak amanah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Amanah dulu kan. Masa main serah-serahin aja. Gitu. Makanya Islam itu bukan label, bukan simbol. Dia sikap. Sikap berarti kata kerja kan, aslama. Telah berserah diri, telah menyerahkan. Makanya kalau di sini justru seruan. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu sekalian berkhianat kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Nggak nyebut si A si B loh Rasulnya. Ya. Hei orang yang beriman, janganlah engkau kamu sekalian. Berarti kan bukan satu. Berarti banyak orang beriman itu. Ya siapa aja yang aku beriman. Siapa saja yang aku beriman, kalian semua yang aku beriman, jangan sekali-kali berkhianat kepada Allah dan Rasul. Itu dulu. Berarti kan ada amanat dari situ. Terlepas kita tahu apa tidak siapa Allah, siapa Rasul, kan gitu. Yang penting kamu jangan berkhianat pada Allah, pada Rasul. Tentunya orang yang aku beriman kepada Allah dan beriman pada Rasul. Ya jangan khianati Allah dan Rasul. Orang beriman itu amanah, nggak khianat. Plus watakhunu amanatikum, dan jangan sekali-kali kamu mengkhianati amanat yang diserahkan sama kamu. Ya. Sedangkan kamu tahu. Coba ditelaah lagi tuh. Ayatnya gamblang banget. Mana yang diamalkan Allah kepada kita ya, yang 7 tadi. Karena itu milik Allah mutlak. Sifatnya Allah. Ayat, kudrat, irodat, basor, sama ilmu kalam. Sifat ma'ani. Makanya ada qadiron, muridan, ya, aliman, ayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Ya. Bukan punya kita itu. Kita ini hanya diamanati, terus dijaga, banyak manfaat. Kita khianat sama Allah dan Rasul. Ya.
Loh, kalau sama Allah dan Rasul aja berani khianat, kira-kira dengan yang Iya. amanat yang bukan dari Allah dan Rasul kira-kira lebih berani nggak? Lebih berani. Pantes dititipin jabatan malah Nih. suruh ngelola duit rakyat malah dihabisin. Allah dan Rasulnya jadi khianati. Pripun, Pak? Nih. Bisa dihidup. Bisa tengok ya. Gamblang nggak ayatnya? Gamblang. Nah, makanya Ini berarti hubungannya vertikal harus enggak? oh iya, Harus sama manusia harus. ya amanah. Sama Rasul amanah juga. Kalau sama Allah nggak amanah mana? Mungkin sama Allah aja dia berani, apalagi cuma sama manusia. Makanya iman itu menjadi patokan utama. Makanya surat Al-Baqarah awal-awal itu udah dikatakan wa minan nasi mayaqulu amanah billah wa bil yaumil wa mahum bimu'minin. Jadi manusia-manusia ini banyak yang mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya kan? Tetapi dia tidak termasuk golongan orang yang beriman. Orang, ya kan? Makanya ada orang, ada manusia. Itu loh Pak. Ada orang, ada manusia. Kalau orang, ada orang beriman, ada orang yang tidak beriman. Ada orang beriman, ada orang kafir. Manusia enggak. Wahai manusia yang beriman, enggak ada orang. Wahai manusia kafir, enggak ada, orang kafir. Wahai manusia kaya, enggak, orang kaya. Wahai manusia miskin, enggak ada, yang ada orang. Kalau manusia mesti amanah. Kalau manusia mesti beriman. Asal sampean bisa mengembalikan jati diri sampean sebagai manusia, pasti iman. Karena iman pasti aman. Nggak ada pertanyaan macam-macam mau aman. Nggak ada galuh, nggak ada resah. Karena sampean manusia. Makanya manusia itu makhluk yang paling mulia. Yang khianat mesti orang. Itu orang pengkhianat itu. Ada manusia khianat. Orang kafir, orang beriman. Ya kan? Iya, Oke? Ya. Makanya waminan nasi, bukan waminal insani kan? Iya. Ah iya, anas. Itu kalimat, perlunya malam kalimat itu. Gimana Pak? Ayo silakan, kalau yang lain namanya ngobrol, ngopi ya. Ngobrol kali Pak. Itulah gunanya Al-Quran. Setiap timbul suatu masalah, suatu pertanyaan, suatu itu, coba buka Al-Quran. Oh coba surat ini, oh kurang tepat. Surat ini bang, coba surat ini, oh ini nih. Ada jawaban. Namanya, namanya bayan. Ya, tunjuk. Makanya Al-Quran itu wabayinatin minal huda. Al-Quran itu huda linas, wabayinatin minal huda wal furqon. Dengan adanya penjelasan yang dari petunjuk, kita bisa bedakan Ya, yang hak dan yang batil. mana yang amanah, mana yang khianat. Hak. Mana orang yang iman, mana orang yang kufur, yang ingkar. Oke? Ayo nggak apa-apa, apaan aja. Orang nanya nggak pulaan ke pasar hidup ya. Takut rugi apa? Kalau manusia dan orang bedanya apa? Apa sebutannya doang? Kalau orang ya dulu dah rokok dulu. Bedanya orang dengan manusia. Kalau orang itu juga makhluk Allah, ya, yang terdiri dari jasmani dan rohani. Orang disebut orang apabila dia makhluk
yang terdiri dari jasmani dan rohani, dan dia mempunyai akal. Apa ya? Diberikan akal, diberikan pikiran, terlepas akalnya dipakai atau tidak. Nah, kalau akalnya dipakai disebut orang berakal, kalau akalnya nggak ada atau nggak dipakai berarti orang gila, tapi kan tetap orang. Dan dia ada nyawanya, dan dia bersosialisasi dengan masyarakat. Itu orang. Kita ini orang, Pak. Makanya ada Anas. Anas kita ini. Tapi nanti ada Basar. Kalau Basar itu sebutan bagi makhluk yang ada jasmaninya, ada rohaninya, ya kan? Ada pikirannya, ada otaknya juga ada, ya. Ada akalnya sebetulnya, cuman belum bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Itu Basar. Walaupun orang sebutannya bocah, anak, dia ada jasadnya, ada ruhnya dalam segi fisik. Dipandang dari sisi fisik, hanya fisik. Ya, itu Basar. Basar itu yang dipandang hanya segi fisik. Makanya bayi juga orang sebetulnya, cuman masih bayi kan itu. Bayi Basar dalam pandangan Basar. Tapi kalau sudah Anas, itu sudah berakal dan mau bersosialisasi dengan masyarakat. Itu ya. Ya, termasuk ngaku punya Tuhan, ngaku itu kan namanya berakal ya kan. Ya mungkin sembahyang juga. Karena udah bersosialisasi ya kan. Udah bisa menyerap ilmu dan sebagainya. Orang bisa dipahami nggak ya? Perbedaan. Yang kaya dan miskin. Tapi kalau sudah bicara manusia yang disebut insan, ada insan ya, itu paling mulia dia. Al insanu siri wa ana siruhu. Manusia itu rahasiaku, aku rahasianya, kata Allah. Jadi manusia disebut manusia apabila dia sudah mampu melepas segala bentuk kemelekatan, sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang berkhianat. Yang tadinya orang masih berkhianat, sekarang jadi manusia yang amanah. Karena apa? Sudah mampu melepas segala bentuk kemelekatan. Wis orang ngakoni wong dudu duweku iki mau amanat. Sadar kalau ini amanat, pasti beriman. Bisa dipahami enggak Pak Andri? Bisa. Nah, kita udah manusia apa masih orang? Nah, ini masalahnya. Kalau orang apa? Orang munafik, orang kafir, orang yang berkhianat, orang beriman, orang fasik, orang fasid, orang kaya, orang alim. Apa orang apa? Apa orang hutan? Bisa dipahami Pak Saudara? Kan banyak sebetulnya arang-arang ini, arang aja. Kalau manusia udah mampu melepas segala bentuk kemelekatan, sadar, punya kesadaran gitu, bahwa apapun yang ada pada diri kita ini amanah, sehingga dia mampu melepas, nggak akan melekat di pikiran dan hati kita. Jujur aja, istri melekat nggak pada pikiran sampean? Hah? Enggak. Oh, istri? Iya. Ya melekat Pak. Anak? Melekat. Nah itu. Melekat, tetap melekat. Berarti dia seorang ayah, bukan manusia. Karena belum mampu melepas. Masih melekat itu, jadi beban hidup. Hidup menjadi berat karena terbebani oleh istri dan anak.
Padahal itu cuma amanat. Mau punya siapa dia? Ya, Gusti Allah ya. Istri itu punya siapa? Punya Allah ya, dititipkan ke kita ya. Lah, amanat bukan? Amanat. Lah iya. Kok mbok akoni? Kok mbok balik nama? Anak milih siapa? Ya, titipan milik Allah ya. Hah? Ya, titipan hanya Lah milik iya. Allah titipan. Lu barang titipan kok mbok balik nama? Iya. Ini bicara yang 7 tadi yang titipan ya Pak ya. Makanya disebut orang. Seorang bapak, seorang ayah, seorang suami, bukan manusia suami kan? Bukan manusia anak kan?